wabarakatuh. Hai, saya Anissa Suryani, biasa dipanggil Nisa. Hai, nama saya Bestari Mani Bezaru Harefa. Hai, saya Rahmat. Dan hai, nama saya Verita. Halo, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai angin. Nah, pertama-tama kita harus tahu tuh apa itu arah angin. Nah, arah angin adalah arah dari mana angin berhembus dan dinyatakan dalam derajat arah yang diukur searah dengan arah jarum jam mulai dari titik utara bumi atau secara sederhana sesuai dengan skala sudut pada kompas. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat arah angin. Nah, untuk manfaat arah angin ada 5. Yang pertama, membantu untuk menentukan arah yang dituju dengan tepat. Yang kedua, membantu seseorang agar tidak tersesat dalam perjalanan. Yang ketiga, bagi umat muslim, dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah maupun pembangunan masjid. Yang keempat, mampu membantu nelayan untuk memilih waktu berlayar dan menentukan lokasi berlayar yang lebih kondusif. Dan yang terakhir, membantu untuk mendeteksi cuaca. Selanjutnya, kita masuk ke arah mata angin. Nah, seperti yang pada gambar, untuk arah mata angin sendiri dia itu ada 16. Yang pertama ada utara dengan sudut 0 derajat, utara timur laut dengan sudut 22,5 derajat, kemudian ada timur laut 45 derajat, kemudian ada timur laut ada 67,5 derajat, ada timur dengan sudut 90 derajat, ada timur tenggara dengan sudut 122,5 derajat, kemudian ada tenggara dengan sudut 135 derajat, selatan tenggara ada sudut 157,5 derajat, sudut selatan ada 180 derajat, selatan barat daya 202,5 derajat, barat daya ada 225 derajat, barat daya ada 247,5 derajat, sudut barat ada 270, barat laut ada sudut 292,5 derajat, dan barat laut 315 derajat, dan yang terakhir adalah utara barat laut dengan sudut 337,5 derajat. Alat ukur arah angin permukaan. 1. Arah angin horizontal, wind shock, estimasi, wind shock, estimasi, wind vane, mengukur arah angin langsung. Sonic 2D anemometer, mengukur gerakan partikel di udara dengan ultrasonic 2D. Remote wind sensing, memanfaatkan efek Doppler. 2. Alat ukur arah angin vertikal, Sonic 3D anemometer, mengukur gerakan partikel di udara dengan ultrasonic 3D. Remote wind sensing, memanfaatkan efek Doppler. Alat-alat pengukur angin untuk pengamatan sinoptik. Kap anemometer, yaitu alat yang mengukur kecepatan angin dengan kecepatan angin dinyatakan dalam knots, di mana 1 knot sama dengan 0,5 meter per sekon. Wind vane atau panah angin adalah alat penunjuk arah angin, adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengetahui arah horizontal pergerakan angin. Selanjutnya ada alat anemograph, yaitu alat perekam arah dan kecepatan angin. Bentuk alatnya ada pada gambar ya. Lalu ada alat yang namanya anemometer digital, merupakan alat yang terdiri dari tombol-tombol dan layar tampilan, dan pada anemometer digital pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang ya. Lalu data akan otomatis tersimpan dalam memori. Mengetahui arah angin dengan pengamatan pibal. Apa sih sebenarnya pengamatan pibal ini? Pengamatan pibal merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Nilai arah dan kecepatan angin diperoleh menggunakan analisis secara matematis. Dengan menggunakan analisis secara matematis, maka membutuhkan data.
Nah, data-data yang digunakan yaitu data-data sudut elevasi dan azimut setiap dilakukannya pembacaan pada pengamatan Peeble. Lalu, pada pengamatan Peeble, nilai arah angin disimbolkan sebagai DD dan satuannya berupa derajat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang rumus mencari arah angin. Untuk mencari arah angin pada pengamatan Peeble, terdapat 4 langkah. Yang pertama, kita akan mencari nilai DN. Apa itu nilai DN? DN adalah jarak proyeksi dari tiap-tiap pembacaan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai DY dan DX. Untuk penjelasan tentang DN, DY, dan DX, bisa teman-teman cari di channel YouTube ini, karena ada video yang khusus mempelajari tentang hal itu. Lalu, pada langkah ketiga, nah ini yang paling penting. Kita akan mencari nilai alfa. Nilai alfa inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan arah angin. Nilai alfa diperoleh dari arcus tangen dikali dx per dy. Lalu, untuk mencari arah anginnya, kita menggunakan beberapa syarat. Ini pada langkah keempat bisa dilihat pada gambar bahwa untuk menghitung arah angin atau dd bergantung pada nilai dx dan dy-nya. Jika dx bernilai negatif dan y bernilai positif, maka rumus dd-nya adalah 270 dikurang alfa. Lalu jika x positif dan y positif, maka nilai dd-nya adalah 90 dikurang alfa. Lalu jika x positif dan y negatif, maka nilai dd-nya adalah 90 plus alfa. Lalu jika x negatif dan y negatif, maka rumusnya adalah 270 dikurang alfa. Nah, ini dia langkah-langkah yang kita gunakan untuk mencari arah angin. Agar lebih paham, mari kita lihat ke contoh soal. Pada pengamatan Peeble diperoleh data-data sebagai berikut. Pada tabel terlihat bahwa terdapat 2 pembacaan, yakni pembacaan ketiga dan pembacaan keempat, yang masing-masing memiliki nilai azimut dan elevasi yang berbeda. Langsung saja kita masuk kepada langkah pertama, yakni mencari DN. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pertama kita mencari nilai dari D ketiga dulu, D dari pembacaan ketiga. Lalu kita cari untuk D pada saat pembacaan keempat. Setelah nilai diperoleh, lalu kita memasukkannya untuk mencari nilai DY dan nilai DX. Untuk nilai DY kita menggunakan cos, sedangkan untuk nilai DX kita menggunakan sin. Lalu, setelah kita menemukan nilai DY dan nilai DX-nya, kita masukkan nilai DY dan DX-nya ke rumus alfa, sehingga diperoleh arcus tan dari dx per dy adalah minus 65,9865. Lalu, karena tadi terdapat syarat untuk mencari dd, apabila nilai dx negatif dan nilai dy positif, maka rumus yang dipakai adalah dd sama dengan 270 dikurang alfa. Jadi, jika kita substitusikan nilai alfa, maka yang diperoleh adalah 335,9865 derajat. Berdasarkan nilainya, terlihat bahwa angin bertiup dari arah utara barat laut, atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disimbolkan sebagai NNW. Gimana? Seru kan video barusan? Semoga video tadi membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Terima kasih, thank you, merci, kamsahamnida, selesai. Bagi semua yang sudah menonton video kami, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Terima kasih. Tunggu video-video kita selanjutnya ya. Dadah!